Hai semua, lama tidak berjumpa. Kali ini aku mau kasih tutorial lagi, semoga bermanfaat ya. Yang pertama itu aku mau bikin eyeliner dulu. Eyelinernya aku pakai dari Inglot AMC nomor 77. Ini berupa gel liner ya. Nah, untuk aplikatornya atau kuasnya ini aku pakai dari Volare. The best banget kuasnya ini. Nah, jadi aku kenapa gambar eyeliner dulu? Eyeliner ini untuk base kita taruh bulu mata. Kenapa sih di eyelinerin? Supaya lebih rapi aja dan kita jadi nggak bolak-balik kerja berulang-ulang. Dipastikan rapi ya. Nah, tahap kedua aku mau pasang bulu mata. Kali ini aku pakai dari Artisan Pro nomor 5792. Aku taruh sedikit aja berjarak dari bulu mata asli. Ya, kurang lebih 1 mili lah ya. Udah gitu pastikan dia tuh udah kencang banget, boleh dorong-dorong sedikit, benar-benar kencang sama kulitnya dan dia benar-benar nempel. Posisinya nempel dan kencang. Nah, dilihat kan 5792 ini satu bulu mata aja tuh udah wow ngebuka mata. Nah, ini untuk jahitnya. Kali ini aku jahitnya simple aja. Jadi cuman aku pakein lem bulu mata di bagian atas dan di bagian bawah. Bagian bawah itu di kulit yang berjarak itu plus di bulu mata aslinya. Terus tinggal kita dorong ke atas, dia langsung cuing naik. Ini dorong-dorongnya pelan-pelan ya, jangan sampai kita nyolok mata klien atau model. Ini aku pakai pinset dari Levalia yang collabnya bareng Edi Rizaldi. Kalau misalkan kalian mau pakai spatula juga boleh kok. Tada, tuh lihat kan matanya lebih kebuka. Jadi bagian dalamnya atau bagian tight line-nya tuh langsung kelihatan. Itu tandanya kalian udah bener. Dan bisa dilihat juga ya, jadi lebih belok. Kita ulangi di bagian sebelah satunya. Sama ya, kita lem juga di bagian atas dan di bagian bawah. Kulitnya plus bulu mata asli. Terus langsung deh didorong-dorong aja. Jangan lupa tangan ada di tangan yang sebelah satunya itu kita ada taruh di atas ya, supaya ada ganjelan. Jadi kita ngedorong kulitnya nggak terlalu kencang-kencang supaya nggak kesakitan. Tada, udah cantik banget. Nah, selanjutnya aku mau pakein Scott. Ini Scottnya aku pakai dari Hara. Kita lihat juga ya untuk Scottnya, karena Scott itu penempatan itu sangat mempengaruhi. Biasa patokan aku adalah di garis yang terbentuk, aku taruh di tengah-tengahnya. Nah, kalau udah aku mau pakai lanjut lagi tuh Artisan yang 1720. Tapi sebelum kita pakein bulu mata Artisan 1720, kita pakein dulu untuk eyeliner lagi supaya dia tidak berjarak sama sekali sama si bulu mata yang pertama dan kita nggak ada putih-putih gitu, jadi supaya rapi. Nah, ini aku pakein pas di bagian atasnya, nggak berjarak ya, jadi langsung nempel aja. Dan aku nggak mundurin. Kalau dimundurin itu akan membuat efek mata lebih panjang. Nah, kalau aku lebih pengen buat di mata model kali ini itu lebih bulat. Ini aku lagi isi tight line-nya sama eyeliner gel yang tadi juga sama ya, pakai Inglot. Pakai kuas apa aja boleh yang lembut. Jangan lupa pastiin bener-bener hitam semua ya. Nah, aku cukup di 2 bulu mata dulu, lalu aku akan bersihkan muka dan aku akan scrub dulu mukanya pakai Neogen yang Biopil. Yang lemon. Menurut aku ini enak banget, bikin kulit tuh serasa kenyal banget. Setelah itu jangan lupa disemprot air dan dikipas-kipas. Ini lagi tahap pakai skincare. Aku pertama itu pakai skincare dari Embryolisse. Itu pelembab bagus banget dan sejuta umat deh pasti pakai itu. Lembab banget. Itu skincare aku yang pertama. Karena ini modelnya kulitnya kering ya.
Nah, selanjutnya kalau misalkan udah, jangan langsung ditimplek, tapi kita tunggu dulu sebentar, 1 menit lah. Ini aku cepetin sih. Selanjutnya aku pakai MAC yang strobe cream itu, yang warnanya pink, supaya memberikan efek glowing dan pastinya lebih lembab lagi. Jadi aku tipikal yang memang suka skincare itu sampai kayak becek gitu. Ini kuasnya juga aku pakai dari Volare. Nah, setelah kita tunggu dia meresap 1-2 menit, kita pakein foundation. Untuk foundationnya ini aku pakein yang sesuai dengan warna kulitnya ya. Jadi aku nggak terlalu putihin banget. Yang penting tuh warnanya sama atau mirip, dan jangan lupa juga diratain ke leher. Karena ada beberapa tipe yang memakai perawatan dokter itu kulitnya itu biasanya lebih pink atau lebih putih daripada leher dan badannya. Jadi kita harus lihat dulu ya, kecuali memang dia pakai baju tuh ketutup banget sampai leher, jadi nggak masalah kita mau agak putihin sedikit atau agak gelapin sedikit, nggak masalah. Aku pertama aplikasi pakai kuas dulu supaya cepet aja sih sebenarnya, dan supaya nggak terserap banyak-banyak di sponge. Terus baru aku blend sedikit-sedikit pakai sponge. Jadi untuk diratain aja itu pakai sponge, pas baru diaplikasikan pakai kuas dulu supaya bagus aja gitu. Dan ini akan menghemat waktu sekali. Nah, ini aku lagi double layer untuk bagian-bagian yang menurut aku butuh coverage lebih. Jadi misalkan ada bekas jerawat atau ada flek, itu aku akan cover dulu di layer kedua. Kalau misalkan nggak bisa ke cover, biasanya baru aku pakai airbrush gitu. Jangan lupa untuk sisa foundation itu kita pakein ke leher ya, supaya warna itu benar-benar menyatu sekali gitu. Selanjutnya aku mau pakai concealer ini dari Tarte. Jadi yang Tarte ini menurut aku concealer yang lumayan favorit buat aku ya. Jadi kalau anak muda atau pengantin-pengantin aku, biasanya aku selalu pakein Tarte karena dia tuh bener-bener mantep banget. Tapi kalau misalkan kulitnya kering parah, itu aku bisa ganti ke NARS. Nah, ini juga kita pelan-pelan aja, kita tap-tap, kita blend. Selanjutnya aku mau pakein kontur dalam. Nah, kontur dalam ini pakai krim ya. Aku lagi pakai yang Kat Von D. Tapi bebas kok, kalian mau pakai apa juga boleh. Yang penting warnanya bagus aja. Jadi nggak terlalu cool, nggak terlalu abu-abu banget, tapi juga nggak terlalu warm atau nggak terlalu kuning atau orange. Dicocokin aja sama warna kulit si kliennya. Untuk kontur hidung juga sama ya. Ini aku pakai sponge yang dipotong 2. Jadi gampang banget dan irit sekali buang. Selama pandemi kan ya, harus higienis semuanya. Nah, kalau misalkan udah, lanjut aku pakai blush on yang bentuknya itu cair dari NARS. Aku pakai yang Orgasm. Itu ada yang kayak liquidnya gitu. Jadi ini memang subtle banget dan soft banget. Sesuai dengan style makeup aku juga. Kalau udah bagus semua dipastiin, saatnya kita set mukanya pakai powder atau bedak tabur. Ini aku lagi pakai yang Chanel, aku campur sama clay depu. Kenapa aku campur? Karena untuk yang clay depu itu sedikit terlalu putih untuk kulit si model ini. Dimulai biasanya dari bawah mata dulu, lalu ke bagian hidung atau yang kecil-kecil, kayak sela-sela hidung, dekat-dekat ujung mata, seperti itu, baru ke bagian muka luarnya. Pemakaian bedak tabur ini sangat esensial atau sangat benar-benar penting sekali dan benar-benar yang pokok, karena ini akan menentukan tahan lamanya kalian punya makeup. Ini ngebantu banget. Jadi misalkan memang butuhnya tahan lama, kuncinya itu adalah di bedak tabur, salah satunya gitu. Di tap-tap halus ya, halus-halus aja, jangan kayak mau nonjokin orang, nanti kliennya juga palanya goyang-goyang kan kasihan. Jangan lupa kita juga set ya ke bagian leher, karena tadi bagian leher juga kita pakein foundation. Lalu ini biasanya aku finishing itu pakai bedak MAC. Ini aku pakai yang nomor 20. NC20, di sapu-sapu halus aja. Nggak usah tebel-tebel, kecuali kalian mau extra coverage boleh pakai puff.
Ini aku lagi pakein Hourglass, sama ya kayak yang di video sebelumnya. Cinta banget sama Hourglass, parah. Next kita pakai blush on. Blush on ini aku lagi pakai yang MAC, shade-nya Melba, shade sejuta umat, yang memang udah bagus banget dan memang menyatu sekali ya sama warna kontur. Jadi kelihatannya tuh natural banget. Kalau udah aku pakai lagi blush on yang warnanya beda, itu yang agak pink dari Sassy. Nah, kenapa aku pakai beda warna? Soalnya aku suka tuh ada gradasi. Cuman kalau misalkan memang mau pakai satu warna doang juga nggak apa-apa. Ini aku demen aja gitu. Kalau udah pastiin semuanya udah ngeblend dengan bagus, aku top lagi pakai Hourglass supaya dia warnanya tuh benar-benar glowing dan dia tuh nyatu sama kulit. Cakep banget hasilnya. Nah, lanjut kita pakai alis. Sekarang untuk alis aku pakai Guel. Guel ini yang Savo Brown. Pertama kita bingkai dulu, jangan lupa pastikan modelnya atau klien itu dalam kondisi membuka mata. Karena ada beberapa klien atau beberapa orang yang pada saat merem dan melek itu ototnya beda naik sebelah. Itu kan kita nggak bisa kontrol ya. Jadi kalau misalkan kita gambar itu pas lagi merem, tahu-tahu pas melek beda kan, waduh. Setidaknya kalau misalkan kita gambar pada saat dia melek, itu jauh lebih mirip lah ya hasilnya, walaupun memang kalau otot kita nggak bisa kendaliin ya. Setelah dibingkai pakai Guel, ini aku isi pakai brow powder dari Anastasia yang shade-nya itu yang medium brown. Pakai kuas pelan-pelan aja, sedikit-sedikit, terus di blend. Pastiin semuanya itu keisi dan di bawah-bawah bulunya itu keisi juga. Pelan-pelan aja. Jadi nggak usah sampai kayak sekali ngambil tuh banyak gitu, nggak usah, pelan-pelan aja. Terus ini bagian depannya kita gradasi dan kita blend supaya lebih halus dan nggak kotak. Dilihat lagi, untuk alis tuh memang paling penting ya bun. Jadi kita lihat lagi yang mana yang kurang atau yang bolong, yang masih belum keisi. Nah ini aku lagi menyempurnakan untuk bentuk alisnya yang menurut aku kayaknya kurang rapi, aku rapi-rapihin. Memang kalau untuk alis kita butuh waktu ekstra ya untuk benar-benar ngelihat dia tuh udah mirip apa belum, ada yang kurang atau tidak gitu. Ini aku lagi blend-blend lagi dan lagi isi-isi lagi. Jadi harus memastikan tetap ya si model itu lihat ke depan. Itu supaya alisnya lebih sama. Kalau udah, jangan lupa aku biasa selalu ngecek itu suruh si model tuh lihat ke kita. Lanjut ke alis yang satunya. Nah ini juga sama, aku bingkai dulu. Biasanya aku bingkai bagian bawah dulu. Terus untuk nyamain jangan lupa jangan langsung garis dulu tapi pelan-pelan aja. Kita lihat, oh ini udah sama, baru kita lanjut ke bingkai bagian atas. Nah itu tadi aku rapihin lagi karena menurut aku ada sedikit bulu yang mengganggu, jadi aku mau cukur. Pelan-pelan aja dibingkai. Memang ya alis itu butuh ketelitian, jadi kita nggak bisa buru-buru juga. Pastikan kita kalau ngegambar alis dan bingkai itu udah rapi dari awal, jadi meminimalisir kesalahan. Kenapa sih harus meminimalisir kesalahan? Karena kalau misalkan terlalu banyak kita konsil, itu hasilnya pasti nggak akan bagus gitu, dan klien pun akan beranggapan ih kok banyak salah. Jadi biasanya aku selalu memberikan tips dan selalu menerapkan juga ke diriku sendiri untuk lihat dulu dari berbagai macam angle, lihat dulu di kaca, kalau boleh juga difoto dulu untuk lihat di kamera apa udah sama apa belum gitu. Jadi pelan-pelan aja ngegarisnya, take your time. Nah ini untuk selanjutnya kita isi pakai brow powder lagi. Sama ya, aku selalu ngisi tuh dari belakang dulu baru kita bawa ke depan.
karena aku mau bagian depan itu lebih gradasi, jadi nggak terlalu kerang banget. Nah untuk bagian belakang itu kita bisa bikin sedikit lebih gelap, nggak apa-apa. Kalau udah bagus, alisnya kita pakein eyebrow mascara. Pemakaiannya itu dari belakang ke depan dulu, baru dari atas ke bawah, lalu kita sisir sesuai dengan arah bulu. Hal ini dimaksudkan supaya semua bagian bulu, baik itu tebal maupun tipis sampai ke akar, semua tuh kena si eyebrow mascaranya. Jadi nggak cuma di bagian atas, tapi bener-bener semua ke coating, jadi warna alis tuh rata. Nah ini aku lagi pakein eyeshadow yang bentuknya agak creamy gitu dari Sephora. Ini juga bagus sebagai eye base. Nah jadi memang warnanya aku sengaja pilih yang mendekati warna kulit dia, cenderung sedikit lebih cerah. Dan ini seperti biasa aku suka banget sama eyeshadow yang shimmery dan glittery. Jangan lupa di blend dulu ya, supaya hasilnya tetap bagus dan rapi dan halus. Yes, lagi-lagi kuasnya ini aku pakai dari Volare. Nah lanjut, ini warna kedua. Warna kedua aku pakai dari Urban Decay. Itu yang agak sedikit peach, jadi supaya seger aja. Nah warna peach ini agak tricky, makanya kenapa aku pakai eyeshadow yang base-nya itu warnanya sedikit lebih cerah, supaya warna si peach-nya itu lebih keluar di mata. Untuk bagian bawah mata juga sama, aku pakein yang warnanya peach ini sedikit-sedikit aja dan di blend sampai mendekati ke inner corner. Dari belakang itu sedikit lebar menuju ke depan makin kecil. Jadi supaya ada gradasinya bagus. Gitu. Nah, ini aku pakein masih sama dari palet Urban Decay juga untuk yang bagian terang di inner corner. Lanjut, balik ke palet Sassy yang Magnificent lagi. Aku pakein warna coklat tua untuk nambahin warna dan depth atau kedalaman di bagian mata. Jadi supaya nggak monoton juga, plus supaya matanya tuh kelihatan sedikit lebih smoky. Sama ya, yang sebelah satunya juga kita samain, kita pakein. Aku pakai dari belakang, aku blend ke bagian depan supaya memang pekatnya itu di bagian belakang. Lalu untuk bagian bawah mata juga sama, tapi halus-halus aja. Udah gitu aku blend-blend lagi pakai kuas bersih tadi ya, supaya lebih halus dan supaya dia tuh lebih ngeblend antara satu warna dengan warna lainnya. Lanjut, aku pakai palette Tarte. Aku pakein warna yang jauh lebih gelap lagi untuk bagian belakangnya aja supaya lebih dramatis lagi. Jadi kali ini aku mau bikin yang sedikit lebih bold. Biasanya untuk acara resepsi ini cocok banget sih buat kalian suka mata yang lebih hidup. Jangan lupa di blend juga ya supaya dia tuh hasilnya halus. Jadi antara warna tuh kalau bisa nggak kelihatan batasannya. Jadi kayak semua warna tuh menyatu tapi kelihatan gradasi dari yang paling gelap ke yang terang. Nah ini aku pakai kuas untuk bersih-bersih aku sebutnya. Jadi bersih-bersih bedak-bedak yang kena atau yang terbang-terbang, eyeshadow yang jatuh-jatuh. Ini aku hitamin dulu bulu matanya supaya kita benar-benar bisa ngeliat dulu full looknya itu seperti apa. Ini lagi-lagi pakai kuas Volare dan eyeliner Inglot. Lanjut pakai Artisan Pro nomor 213. Ini aku pakai bulu mata L'Essentiel, satu box itu isi 3 dan menurut aku ini cantik banget. Kenapa aku memutuskan untuk nambahin? Karena sepertinya mata dia bagus aja gitu kalau dibikin lebih wow. Jadi aku tambahin. Tada! Lalu aku pakai bulu mata bawah dari Artisan seri yang Delicate 7352. Ini bentuknya udah potongan, jadi kalian bisa tinggal pasangin aja. Pemasangan bulu mata bawah itu letaknya persis di bawah bulu mata asli ya. Jadi dia bukan di atas tapi di bawah bulu mata asli. Kita pakaikan pelan-pelan aja supaya klien juga berasa gak takut. Setelah udah kepasang bulu mata bawah dan atas,
Kita lihat lagi, kayaknya cocok nih dia dipanjangin sedikit matanya dan eyelinernya. Jadi aku putusin untuk panjangin eyelinernya, untuk kasih wing sedikit. Nah, panjangin itu dari mana sih? Jadi kalau aku biasa patokannya adalah aku tarik dari waterline dia yang tadi udah kita warnain. Jadi baru nanti dirapihin ke bagian atas. Ketika udah, jangan lupa pastikan ya bulu matanya itu nggak ada yang nyangkut, nggak ada yang ketekuk-tekuk atau menyatu karena lem. Baru kita finishing. Kita lihat apakah blush onnya cukup atau masih kurang, untuk konturnya juga apakah cukup atau kurang. Setelah udah bagus, udah cukup, baru kita pakein highlighter. Ini highlighternya aku pakai dari Sassy yang Magnificent, yang sama ya yang tadi juga paletnya. Jadi ini palet bagus banget menurut aku, bisa dipakai berbagai macam fungsi. Nah, jangan lupa di pipi, tulang alis, terus misalkan dagu boleh, atau di jidat sedikit juga boleh. Lanjut, aku mau pakai lipstick ini dari Sassy juga yang shade Kissable. Bagus banget. Nah, karena ini modelnya bibirnya agak sedikit lebih tebal dan dia itu nggak mau accentuate ketebalan bibirnya, kita bikin yang faded lips atau bibir yang lipstiknya itu enggak jelas garisnya. Jadi kayak dia samar-samar gitu, hanya memberikan warna. Jadi bisa pakai kuas, digeser-geser aja dan halus banget. Terakhir baru kita pakein lip gloss. Sama ya, tetap di tap-tap dan di swipe-swipe sedikit aja. Nah, ini udah jadi, tinggal tunggu hairdo-nya aja. Biasanya sambil nunggu kayak gini, aku semprot-semprot dulu pakai setting spray. Aku pakai dari Skindinavia. Jangan lupa dikeringin. Plus biasanya aku akan ngecek lagi nih, yang mana yang kurang, apakah kliennya sudah puas, atau ada yang kelewat. Biasanya aku cek. Nah, ini hasilnya udah jadi. Rambutnya aku pilih agak-agak messy supaya lebih kelihatan effortless begitu. Nah, ini look lengkapnya. Gimana? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, cus boleh banget DM aku di Instagram aku atau tanya-tanya. Untuk yang pengen lihat hasil-hasil makeup aku yang lain, juga bisa cek ya Instagram pribadi aku dan Instagram makeup kelas aku. Thank you guys, see you next time. Bye bye.